Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat datang di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Beyond Borders, Navigating LPDP Opportunities for Global Impact in Fisheries, di mana kita bakal menjelajahi salah satu kisah inspiratif dari salah satu mahasiswa PSPIK IPB University teman-teman, yang telah melampaui batas dirinya sendiri dan menjadi sosok yang inspiratif serta motivatif untuk orang lain. Bersama aku Renaldi Putra Persetia, selama beberapa menit ke depan bakal nemenin rasa penasaran dan kesepian kamu itu dengan Sokap, karena cerita tak terungkap kita ungkap bersama Sokap. Nah, teman-teman semua, telah hadir bersama kita di sini ada Bang Rahul Malik Fajri. Bang Rahul merupakan seorang alumni PSPIPB angkatan 55, teman-teman, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di TPL IPB angkatan 61. Dengan segudang pengalaman yang akan kita kulik lebih lanjut di episode kali ini, kita ucapkan selamat datang Bang Rahul. Selamat datang. Selamat datang Bang Rahul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk kesibukan saat ini ada apa Bang, kesibukan? Saat ini baru masuk perkuliahan ya. Kebetulan saya baru masuk TPL angkatan 61. Oke. Berarti jadi mahasiswa lagi ya Bang ya? Jadi mahasiswa kembali. Setelah 1,5 tahun. Setelah vakum menepi 1,5 tahun dari dunia perkulihan, kita ini dulu lagi ya, kita balik lagi. Baik Bang. Nah jadi Bang, di sini kita akan kulik nih informasi-informasi yang pernah dan diketahui oleh Abang seputar tentang beasiswa, terus juga LPDP, Oke. dan juga bidang-bidang perikanan gitu Bang. Nah mungkin untuk yang pertama nih Bang, sebenarnya apa sih rencana kontribusi Abang untuk LPDP? Apakah memang Abang tuh berorientasi kepada PNS atau memang ada hal yang lain yang Abang kejar gitu? Oke. Kalau sedikit cerita nih ya, ada sebuah historis kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan ke S2. Jadi dulu waktu jenjang SMA nih, saya kan anak yang tinggal di lumayan dekat lah dari laut ya. Kalau rumah saya itu ada di Kota Padang. Jarak dari rumah ke laut itu sekitar ya 10 sampai 15 km lah. Okay. Dan itu pun deket lah, 10 menitan nyampe gitu. Dan berhubung sekolah saya di pinggir laut, jadi hampir setiap hari tuh kami ketemunya laut dulu. Banyak lah sebenarnya hal yang saya penasaran yang harus saya ungkap lah terkait dunia laut ini gitu. Singkat cerita, setelah mau lulus kuliah, sudah mau mematokkan karir seperti apa, masa depan seperti apa, lanjut nih nyari universitas. Karena saya melihat potensi ya kelautan seperti apa, dunia perikanan seperti apa nih, saya carilah yang terdekat terlebih dahulu. Ternyata di Padang sendiri pun tidak ada universitas yang mencakup gitu dunia perikanan secara lebih baik gitu. Ada pun universitas swasta tapi akreditasinya masih minim. Dan seharusnya ada universitas yang besar, nama besar di Kota Padang tuh masih tidak ada jurusan atau fakultas perikanan pun nggak ada di sana gitu. Nah hal inilah yang bikin saya terpikir dan terpacu kalau kayaknya harus ada deh sebuah sekolah atau fakultas perikanan di dua univ ini terkait jurusan perikanan. Karena ya memang melihat potensinya tadi ya, ada di pinggir pantai gitu kan. Laut luas gitu, tapi betul. Kitanya minim pengetahuan terkait hal itu. Jadi saya memutuskan diri untuk merantau ke Bogor, mengambil jurusan perikanan yang ada di IPB nih. Di IPB. Dengan niatan nantinya ingin berkontribusi lebih menjadi seorang pengajar nantinya atau akademisi, buat balik kembali. Jadi setelah saya menimba ilmu di sini, insya Allah pengen lanjut juga S3 kalau bisa nanti di luar ya, balik ke Indonesia, melihat situasi yang ada di Indonesia seperti apa dulu, mengembangkan perikanan yang ada di daerah sendiri, kalau bisa pun jadi seorang akademisi di sana gitu. Oke, berarti memang dari pertama kali Abang memutuskan untuk memilih universitas, Abang udah kepikiran gitu ya Bang? Ya sudah. Pengen jadi akademisi gitu? Iya udah kebayang gitu. Oke. Karena passion juga ya gitu ya. Kelihatan gitu. Benar. Sekarang juga Abang lagi sibuk jadi asisten praktikum kan ya Bang? Iya, kalau sekarang lagi
kembali lagi nih, kembali jadi asisten mata kuliah, asisten dari beberapa dosen gitu kan. Sama kuliah S1 pun kesibukan yang didalami pun sama gitu. Berusaha mengajar maupun dalam bentuk volunteer di luar akademik pun saya pun siap gitu. Oh iya ya, sempat tuh beberapa waktu yang lalu teman-teman, aku juga lihat story-nya Bang Rahul ternyata lagi nge-volunteer di desa-desa gitu. Memang passionnya Bang Rahul ini tuh lebih ke mengajar ya Bang ya. Iya, karena kalau lihat kadang orang bikin belajar itu bikin stres. Tapi kalau ngajar tuh malah kayak ngeredain stres kalau di saya. Ya benar. Oke Bang. Nah karena tadi latar belakang Abang juga dari daerah Padang, terus juga dekat dengan wilayah perikanan dengan laut gitu Bang. Nah, tapi kenapa sih penasaran gitu? Kenapa pengen lanjut S2-nya tuh di bidang perikanan gitu Bang? Oke. Apakah memang sudah terpatok gitu dari dulu pokoknya harus S2-nya perikanan atau karena opportunity Abang di LPDP itu di perikanan gitu? Oke. Dulu sih sempat sempat berpikir realistisnya aja nih ya. Selama bekerja sempat 1,5 tahun bekerja, apakah kita akan lanjut pendidikannya di sesuai karir sebelumnya atau balik lagi ke dunia perikanan ya. Tapi setelah berpikir panjang ya, melihat peluang dan potensi tadi, saya lebih memutuskan ke dunia perikanan. Dengan alasan yang pertama, ada sebuah kewajiban saya di S1 yang harus saya tuntaskan. Jadi ada satu proyek lah yang membuat saya lulus dengan proyek tersebut, dan saya ingin sekali mentuntaskan proyek tersebut sampai sampailah selesai dengan baik ya. Walaupun proyeknya sih sebenarnya udah beres gitu. Cuman afternya terkait monitoringnya segala macam tuh pengen banget didalami gitu. Masih pengen ngambil tanggung jawab ya Bang ya? Masih pengen ngambil tanggung jawabnya. Oke. Nah mungkin teman-teman di layar kaca juga pada penasaran nih Bang. Karena kan Abang juga ngambil S2-nya nggak langsung gitu ya Bang ya. Iya. Ada spare waktu beberapa tahun gitu Abang nggak kuliah dulu gitu. Nah ini waktu yang kosong ini sebenarnya Abang isi untuk apa sih Bang? Ya kebetulan saya dulu bekerja sebagai seorang perbankan ya. Perbankan? Ya 1,5 tahun menjadi seorang pegawai bank. Dan mencobalah explore banyak di situ. Ternyata banyak hal sih yang saya terima, ilmu yang saya dapat di sana, belajar di sana, dan secara culture pun bagus ya di situ gitu. Tapi ya namanya panggilan hati ya. Panggilan hati merasa kayaknya ada satu hal, saya senang tapi saya merasa ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Emang kalau passion tuh pasti kayak gitu Bang. Iya Udah sih. sejauh manapun, udah diuntungkan segimanapun tuh tetap aja gitu kayak ada yang kurang gitu. Oke, berarti Abang selama 1,5 tahun ini jadi perbankan Bang. Ya kerja di bank. Itu berarti memang fokus Abang itu mengisi waktu luang atau memang ada tujuan tertentu Bang? Saya sih sebenarnya ada maksud tertentu juga sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat ke depan juga cuman punya satu bidang ilmu yang pakem nih ya, tanpa ada support ilmu yang lain sebenarnya kan gak bagus juga gitu. Betul Bang. Saya lebih memilih karir pertama sebagai pegawai bank karena kan bank bidangnya ekonomi ya. Betul. Nah kalau jika bidang ekonomi kita gabungkan dengan perikanan, ya menurut saya ini sebuah potensi yang sangat baik gitu. Jika diperhitungkan gitu. Oke. Berarti ada korelasi Bang dari bidang perikanan yang bisa Abang terapkan di bidang perbankan? Ada banget. Nah, Jadi bukan. Kalau boleh tahu apa tuh Bang? Ya, jadi walaupun kita anak-anak perikanan, jika kita menemu posisi yang sesuai nih di bank ya. Ya kan kalau di bank ada beberapa posisinya, ada yang frontliner, ada yang back office gitu. Jadi kalau saya dulu nama posisinya adalah Finance Administration and Legal Business gitu. Tapi sebenarnya kita lebih ke penilaian aset. Nah, di mana konektivitas yang terhubung nih antara dunia anak-anak perikanan dengan perbankan. Yang pertama adalah karena penilaian aset, saya tuh bisa menilai aset-aset yang berhubungan dengan perikanan. Contohnya seperti kapal perikanan, perusahaan perikanan. Kalau kita anak-anak PSP tuh dulu belajar namanya analisis usaha perikanan. Nah, di sini kita juga bisa menilai nih
terkait usaha perikanan dan gimana nantinya terkait perbankannya. Jadi ya potensi usaha lah dan risiko usaha yang ada di perikanan gitu. Jadi gak cuma terkait ikan-ikan melulu tuh gak cuma gitu. Banyak banget yang bisa kita ekspor ternyata. Berarti memang saya pun waktu awal masuk ke bidang perikanan, awalnya berpikir kalau bidang itu sempit, Bang. Oh iya. Tapi ternyata setelah melihat track record daripada alumni senior gitu, ternyata banyak pun yang mengambil pekerjaan di bidang luar perikanan gitu, Bang. Iya, benar-benar. Itu juga jadi salah satu fun fact teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua ada yang mikir ya kalau bidang perikanan tuh sempit gitu. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Bahkan di FPIK IPB itu kebanyakan lulusannya malahan bukan ke perikanan ya, Bang ya? Iya, benar. Malahan ke bidang yang lain gitu, teman-teman. Nah, tadi balik lagi, Bang, kita ke pembahasan beasiswa. Nah, dari Abang sendiri kan udah alhamdulillahnya dapat gitu, Bang. Ada Ya, beasiswa alhamdulillah PDP. Terus mungkin teman-teman di layar kaca ini butuh gitu, Bang, tipsnya gimana sih cara untuk mencari beasiswa terutama di kampus gitu, Bang. Oke. Kalau dulu waktu search yang ini ya beasiswa ya LPDP ya, sebenarnya pilihan ya. Pilihan. Apalagi di IPB sebenarnya platform buat beasiswa itu udah ada ya. Iya. Ada Instagramnya sendiri beasiswa IPB tuh, kalian bisa cek tuh, coba kalian lihat. Biasanya tuh pihak-pihak Direktorat Jenderal Mahasiswa Kampus Ditmawa IPB bagian kesejahteraan mahasiswa, mereka nyiapin nih platform yang khusus bahas terkait beasiswa yang ada di IPB. Termasuk pun sebenarnya LPDP pun gitu. Nah, ini sebenarnya pilihan kalian ingin masa depan seperti apa gitu. Pilihannya banyak. Kadang karena beasiswa tuh nggak cuman LPDP. Nah, betul. Jadi memang informasi yang disediakan oleh pihak IPB pun sudah tersedia gitu ya, Bang. Sudah sedia. Tinggal gimana nih teman-teman cara mengetahui informasinya. Terus nanti pasti banyak persyaratan yang harus teman-teman penuhi gitu. Itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan karena masing-masing beasiswa pun punya kriteria tertentu ya, Bang ya. Iya, benar. Jadinya dari teman-teman harus mempersiapkan nih kira-kira teman-teman mau masuk beasiswa apa dan kriteria yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu, kayak gitu. Nah, mungkin ini sedikit out of topic dari beasiswa, Bang. Boleh. Lebih ke arah kesibukan gitu. Karena dari Abang sendiri kan sudah menyelesaikan S1 di PSPF PIK IPB gitu. Dan saya melihat sendiri kakak tingkat dan senior-senior saya yang sekarang semester 7 atau 8 itu kebanyakan hektik gitu, Bang. Di sela-sela mereka menyusun skripsi, ada juga seminar hasil, penelitian. Tapi mereka juga harus menjalankan tugas-tugas mereka yang lain gitu. Nah, dari Abang sendiri ada gak sih, Bang, tips and trick untuk mengatasi kendala kesibukan di akhir semester ketika sarjana ini gitu, Bang? Oke, Bang. Terkait triknya ya, kalau aku dulu kuliah tingkat akhir itu cukup padat juga ya, ikut proyek dosen. Sambil bekerja juga gitu kan. Oh, sempat bekerja ya? Ya, beberapa ikutlah pekerjaan yang bulanan gitu-gitulah. Project-project ya, Bang. Project-projectan gitu. Sambil ngajar juga tuh jadi asisten mata kuliah ngajar. Sampai tingkat akhir dan ngurus skripsi, penelitian, turun ke lapang. Dan beberapa sering deh turun ke lapang gitu. Cuman tertolongnya itu karena time management yang bagus gitu. Time management, teman-teman. Ya, jadi kalau sebenarnya kita sebenarnya bisa ngatur sendiri time management kita sendiri gitu. Kita sebenarnya prioritasnya terkait apa, kita butuh apa, kita bisa memetakannya sendiri, teman-teman. Jadi lihat skala prioritasnya seperti apa yang kalian kejar terlebih dahulu, baru nanti kalian baru bisa nih menilai mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Prioritas ya, Bang? Ya, prioritas tuh. Prioritas tuh, teman-teman. Jadi mungkin yang aku tangkap ini lebih ke target per semester gak sih, Bang? Bisa. Ya kan ya? Ya. Jadi nanti teman-teman mungkin semester 3-nya pengen ngambil apa dulu, terus semester 5-nya udah punya target mau punya dosen pembimbing kah, atau udah punya tema sendiri gitu. Jadinya memang nggak ditumpukan di semua di akhir semester, teman-teman. Bukan begitu, Bang? Benar. Jadinya semua tuh ada prioritasnya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa belajar nih dari Bang Rahul, karena dari pengalaman beliau mengatur dari time management dan prioritas, teman-teman. Makanya beliau bisa menyelesaikan sarjananya dengan tepat waktu, juga tugas-tugas dan lain. Bahkan beliau sambil bekerja, teman-teman. Jadinya lebih sibuk sebenarnya daripada
juga masuk pada umumnya gitu. Apalagi sambil ngasprak segala macam gitu emang ya. Banyak banget gitu kesibukannya, tapi alhamdulillahnya tetap tepat waktu dan memuaskan gitu hasilnya. Kayak gitu. Nah, ini bahasan mungkin lebih mengerucut kepada LPDP, Bang. Sebenarnya banyak sih dari aku pun yang terfikirkan ketika LPDP tuh, oh ini beasiswanya luar negeri gitu. Ternyata ketika melihat Bang Rahul ada gitu Bang LPDP yang di dalam negeri gitu. Mungkin aku yang kurang informasi ya teman-teman. Tapi mungkin boleh nih dikasih tahu ke teman-teman semua Bang. Kira-kira keunggulan LPDP dibandingkan beasiswa yang lain tuh apa aja gitu Bang? Oke. LPDP ini kan sebenarnya duit negara ya. Betul. Dana abadi negara yang disalurkan untuk dana pendidikan. Namanya betul. Juga LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya. Nah, kenapa LPDP ini lebih nih dari beasiswa lainnya? Tapi ada juga nih beasiswa yang hampir setara dengan LPDP gitu. Contohnya adalah kayak BPI. Ya, ada BPI. Nah, itu hampir setara dengan BPD sama LPDP. Nah, pertimbangan memilih LPDP yang pertama selain ini ya relasi ya. Relasi. Ya, melihat ya gimana alumni LPDP itu membangun jaringan sesama mereka itu luar biasa deh kayaknya ya. Saya dulu punya satu mentor yang ngasih sebuah story itu cerita kalau alumni LPDP itu seperti apa. Banyaklah yang saya lihat juga alumni LPDP yang sukses gitu ya dengan beasiswa LPDP gitu, sangat tertolong lah. Nah dulu apalagi saya juga kuliah ini sangat mengharapkan beasiswa ya. Dulu saya S1 itu dapat beasiswanya KIP kuliah. Oh KIP kuliah. Ya saya sangat terbantu dengan adanya KIP kuliah nih. Dan melihat potensi buat S2 karena udah pengen dapat beasiswa juga, cari nih beasiswa apa nih yang sekiranya benar-benar cocok dan sangat inilah banyak benefitnya lah. Ya banyak lah. LPDP salah satu yang pemerintah yang benar yang royal banget deh istilahnya ya, royal banget terkait dunia pendidikan. Mungkin karena ingin memacu kali ya Indonesia Emas 2024 ya. Betul. 2045. Jadi pemerintah nggak pelit nih buat membiayai SDM nih biar bisa lanjut sekolah lagi, gak tanpa mikirin biaya-biaya yang lain gitu. Banyak banget dana yang kita peroleh nih dari beasiswa LPDP. Berarti fully funded Bang? Full funded banget. Selama ditentukan waktu kah atau memang ya udah gimana abang aja gitu? Ya, kuliahnya berapa lama? Nah ini nih balik ke timeline lagi, beasiswa pun juga ada durasinya. Durasi. Kalau LPDP itu buat S2 durasinya itu ada 48 bulan atau 2 tahun. Oh, di durasi juga. Kalau program doktor yang dalam negeri itu selama 3 tahun itu harus lulus. 3 tahun. Ya, kalau tidak lulus kita harus pakai uang sendiri. Uang sendiri. Ya, jadi berarti nggak jauh beda sama KIP kuliah ya Bang ya? Ya benar. Gak beda jauh sama KIP kuliah gitu. Kriterianya sama gitu. Tapi Bang, kalau misalkan nih di tengah-tengah ada mungkin larangan-larangan nih yang abang lakukan, entah itu nggak masuk kuliah segala macam, apakah LPDP ini tipenya yang harus mengembalikan uang yang telah diberikan kayak KIP kuliah, atau memang ya udah yang penting kita udah ngasih nih 48 bulan gitu buat abang kuliah gitu? Oke. Ya, yang pertama kita udah pasti di blacklist ya dari LPDP blacklist. Ya. Wow. Dalam artian kalau ingin lanjut sekolah lagi, kalau saya kan S2, kalau mau lanjut sekolah lagi S3 nih, saya pasti udah nggak diterima di LPDP. Karena ya menyalahgunakan ya. Iya betul. Menyalahgunakan, udah pasti satu di blacklist gitu. Yang kedua, apakah dananya dikembalikan? Ya ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ya. Karena kan kita pakai uang rakyat ya. Betul. Ibaratnya betul. jadi kita mensia-siakan nih uang rakyat yang kita pakai. Mau nggak mau kita harus mengganti kembali gitu. Berarti ya teman-teman di samping benefitnya yang sangat banyak LPDP, tapi ada tuntutan tanggung jawab yang harus teman-teman penuhi ya Bang ya. Benar. Teman-teman harus fokus kuliah dalam waktu 48 bulan.
harus teman-teman serius banget gitu kuliahnya, karena teman-teman tadi kata Bang Rahul pakai uang rakyat gitu. Jadinya harus teman-teman gunakan dengan sebaik-baiknya. Terus juga kalau main-main nanti di blacklist ya Bang ya, nggak bisa kuliah lagi nanti, nggak bisa kuliah lagi pakai LPDP-nya. Kalau kuliah pribadi boleh. Nah pribadi tuh nyari sendiri ya. Kalau lumayan ya, kalau jenjang S2 S3 tuh spend money-nya lumayan banget. Iya, saya tahu juga tuh nominalnya berapa. Ya begitulah kebutuhannya ya Bang ya. Nah kira-kira nih Bang, karena tadi kita ngomongin LPDP terus gitu ya Bang, dan benefitnya yang banyak banget, kira-kira apa aja sih kriteria yang harus disiapkan nih? Karena kan mungkin teman-teman yang menonton ini ada yang masih semester 3, ada yang baru masuk IPB, mungkin ada yang luar IPB, atau ada yang masih semester 5 gitu, pengen ngambil LPDP. Nah kira-kira apa sih yang harus mereka siapkan gitu dari sekarang? Kalau persyaratan secara umum LPDP pun yang penting kitanya WNI ya. Oh WNI, oke. Okay. Ya, kita harus WNI dulu ya. Betul. Baru dapat penerimanya ya, WNI. Terus kalau ingin lanjut S2 itu maksimal umurnya di 35 tahun. 35 tahun. Kalau mau lanjut ke program S3 itu maksimal umurnya itu 40 tahun. Oh, 32 tahun ya. Ya, selain itu ada seperti IPK tuh. Oh, IPK. Ya, IPK ya. Kalau di LPDP itu syarat IPK minimum itu adalah 3. 3. Tuh. Kalau buat 3. S3-nya itu adalah 3,25 seingat saya ya. 3,25 dari S2 berarti ya? Iya. Iya kan ya? Ya, buat dari S2-nya. Jadi kalau mau lanjut ke S2 harus ada ijazah S1 dulu atau D4 ya, teman-teman ya, ada D4-nya. Kalau ingin lanjut ke S3 itu harus ada ijazah S2-nya dulu. Ya. Selain itu kita perlu surat rekomendasi juga nih dari tokoh publik ataupun secara akademisi biasanya. Kalau saya dulu dibantu dengan dosen pembimbing saya juga, Dr. Muhammad Trianto, SPI MSI. Pak Rianto. Ya, sama juga dulu dibantu sama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Insinyur Haji Audi Joinaldi. Sebagai rekomendasi untuk persyaratan administrasi ke LPDP-nya. Ada juga tes TOEFL ya, nilai TOEFL. TOEFL juga ya, dites TOEFL. TOEFL juga harus mencantumkan nilai TOEFL. Ada syarat minimum. Minimumnya berapa tuh Bang? Iya, kalau S2 TOEFL yang ITP tuh 500. 500. Kalau IBT 61 skornya. Kalau buat IELTS-nya itu 6. Sedangkan itu yang dalam negeri ya. Dalam negeri. Kalau luar negeri biasanya mereka nggak pakai ITP tapi lebih ke IELTS atau IBT. Oke. Dan skornya di atas yang tadi. Jadi kalau luar negeri lumayan juga buat nilai TOEFL-nya. Karena kan harus persiapan juga ya Bang. Nah iya benar. Ngobrol bersama orang asing. Iya. Dosen pun akan menjelaskan kan dengan bahasa asing ya Bang. Iya benar. Jadi harus ngerti dulu teman-teman, mau ke luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris kan gimana ya? Pasti worry lah ya, was-was banget ya. Nggak akan ngerti juga kan ya Bang. Iya. Nah selain dari tes TOEFL terus juga rekomendasi, itu cukup sulit teman-teman, rekomendasi wakil gubernur loh ya Bang ya. Itu nggak main-main, itu berarti syarat yang harus disiapkan dari teman-teman sekarang nih. Itu ada lagi nggak Bang kayak kriteria yang umumnya tuh dari diri Abang sendiri gitu, dipersiapkannya tuh apa gitu? Mungkin kita harus belajar ya, karena LPDP tuh seleksinya lumayan ada 3 tahap nih. 3 tahap teman-teman. 1 ada seleksi administrasi. Kedua ada namanya tes skolastik, yang ketiga itu ada tes substansi. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu hanya administrasinya. Nanti kita juga ngisi form online gitu terkait biodata, surat pernyataan, dan beberapa poin yang lainnya lah yang harus kita tanda tangani secara online dan perlu yang kita isi secara online tuh. Ya yang dokumen yang kita upload biasanya ya ijazah, transkrip nilai. Iya. Beberapa sertifikat yang pernah kita peroleh nih maupun lomba atau ikut kegiatan gitu. Nah itu nanti juga perlu dilampirkan tuh biasanya. Administrasi ya Bang ya. Administrasinya. Nanti kalau udah lolos tahap administrasi, lanjut ke tes skolastik. Kayak tes tulis. Tes tulis ya. Tapi ada cara gimana kita nggak perlu tes skolastik. Nah apa tuh Bang? Yaitu kita harus dapat namanya LOA unconditional. Iya, letter of acceptance ya. Ada artian adalah kita dijamin nih sama kampus yang ingin menerima kita. Misalnya kalau saya nih mau kuliah di IPB,
dari IPB tuh udah ngelampirkan surat tadi yang LOE kalau IPB memang telah menerima saya sebagai mahasiswanya. Udah dijamin ya Bang ya? Ya udah dijamin. Jadi kalau sudah dapat LOE-nya, nanti kita nggak perlu lagi ikut yang namanya tes skolastik. Lanjut tulis aja ya. langsung tes substansi ya. Nah, kalau tes substansi ini biasanya kayak wawancaranya. Wawancara. Jadi kalau tadi kita pas administrasi udah ngisi-ngisi formulir, syarat dokumen-dokumen. Ada lagi satu yang harus paling penting, esai. Esai. Ya. Wow. Buat administrasi kita harus nyiapin esai. Banyaklah kompeten yang harus kita persiapkan di esai, mulai dari kontribusi, pengalaman yang udah pernah kita dalami. Seperti apa nanti kita 5 sampai 10 tahun ke depan. Waduh. Itu harus tertuang tuh di esai kita nih. Nah, esai inilah nanti sebagai bahan pertimbangan untuk wawancaranya. Jadi nanti kita lebih diulik tuh dari esainya. Iya, dari esainya lebih mendalamnya lebih dari esai. Berarti teman-teman juga selain harus bisa belajar dengan baik, teman-teman juga harus visioner ya Bang ya. Harus banget. Teman-teman mau ngapain sih 5 tahun ke depan? Terus teman-teman harus bisa mendeskripsikan diri teman-teman tuh kayak gimana orangnya. Terus teman-teman juga nggak boleh jadi introvert, nggak ikutan apa-apa nih buat teman-teman yang masih semester 1 atau semester 3 gitu ya. Nggak mau ikutan apapun gitu kepanitiaan itu salah banget ya Bang ya. Sayang banget. Sayang banget karena waktu teman-teman tuh terbatas gitu di kampus. Kalau nggak digunakan untuk hal yang positif, terus buat apa gitu? Mending teman-teman berusaha mengembangkan diri nih di organisasi maupun kepanitiaan yang ada di IPB atau di kampus-kampus yang lain gitu. Nah Bang, lanjut tadi kriteria apa saja sudah. Jadi teman-teman harus menyiapkan dari administrasi, terus juga skolastik. Kalau nggak mau skolastik berarti sudah rekomendasi ya Bang ya? Iya udah. Selanjutnya Terima dulu dari univnya. Substansi, wawancara. Ini tahap yang menegangkan nggak sih Bang menurut Abang? Lumayan ya, karena nunggunya juga lumayan lama ya. Dulu saya keterima LPDP itu bulan Juni, awal Juni. Tahun 2023. Sedangkan pendaftarannya itu di bulan Februari. Lama juga ya Bang ya? Ya sekitar adalah 4 bulanan mengikuti rangkaian seleksi beasiswanya ini. Dan LPDP pun cuman buka setahun 2 kali. 2 kali terbatas banget. Setahun 2 kali. Jadi lumayan rebutan deh. Kalau saya dulu rebutannya adalah yang daftar tuh lebih dari 10.000 pendaftar. 10.000? Ya, yang keterima itu nggak terlalu banyak, sekitar 3.000-an. Itu udah include dalam negeri, luar negeri, dan beberapa jenis beasiswa LPDP lainnya. Kan kalau saya ini beasiswanya yang namanya beasiswa reguler. Ya, ada lagi nanti ada namanya targeted, ada juga afirmasi ya, afirmasi nanti ada subnya lagi, beasiswanya apa lagi itu. Banyak macamnya Bang ya. Iya, lengkapnya bisa kalian cek di webnya LPDP yang resmi ya. Boleh tuh teman-teman. Itu informasi lengkap banget di situ. Nah teman-teman yang penasaran nih sama LPDP, karena kan benefitnya banyak ya sama dengan KIP ke kuliah, itu bisa teman-teman cek di website LPDP resminya ya Bang ya. Jangan sampai teman-teman ketipu juga nih sama pihak-pihak yang iseng gitu. Buat karena teman-teman udah terlanjur pengen banget gitu harus bayar segala macam, nggak usah. Gratis kan ya Bang? Gratis. Full gratis teman-teman. Hati-hati teman-teman semua ya. Terus ini satu pertanyaan yang dari tadi tuh agak mengganjal sih Bang. Sebenarnya kita tuh bisa mengambil bidang di luar sarjana, atau memang harus ngambil bidang LPDP-nya itu ya bidang S1-nya gitu? Oke. Ada case di mana juga kita bisa mengambil di luar jurusan kita waktu S1 ya. Banyak kok orang-orang yang lintas jurusan di S2-nya. Ada banyak. Ya, dengan mempertimbangkan adalah salah satu karirnya. Semisal mungkin dia seorang PNS nih. Ya dulunya adalah ekonomi atau manajemen. Keterimanya di bagian dinas perikanan misalnya kan. Perikanan kan dia mau nggak mau nanti lanjutnya karena harus sesuai karir yang lanjutnya di dunia perikanan, S2 perikanan. Nah jadi nggak nutup kemungkinan nih kalau teman-teman yang dari PSP perikanannya S1 tapi pengen nih fokus di bidang lain waktu S2-nya, bisa kok ngambil jurusan yang lain, bisa ngambil MBA juga bisa. MBA bisa. Ya. Jadi skupnya nggak sekecil itu gitu. Iya. Berarti yang saya tangkap
apapun yang nanti teman-teman ambil di S2-nya itu asal ada korelasinya Bang ya. Nah, benar. Jadi teman-teman udah punya bekal dulu nih, misalkan teman-teman dari manajemen mau masuk kerjanya nanti di bidang pertahanan, itu bisa juga ya Bang ya. Bisa, Karena pertahanan pun butuh manajemen gitu. Banyak hal-hal yang di luar bidang teman-teman sarjana gitu. Itu bisa teman-teman gali juga nih informasinya dari sekarang ya. Terus juga ini Bang, sebenarnya dari kriteria-kriteria yang tadi apa sih motivasi utama gitu Abang untuk mendaftar LPDP? Apakah memang dari pertama harus jadi dosen? Apakah memang Abang ada latar belakang khusus kayak yang memotivasi Abang untuk jadi orang sukses gitu, apapun bidangnya gitu? Oh iya. Mungkin yang tadi itu ada benarnya sih. Ada benernya? Ada benarnya juga latar belakang khusus kenapa harus jadi seorang yang sukses ya. Ya kita pun semuanya semoga sukses ya gitu. Amin. Semua orang pengen sukses ya? Ya semua orang pasti pengen sukses ya. Ya betul. Saya pun di tahap segini belum bisa dibilang sukses-sukses banget gitu. Ya, why LPDP gitu ya? Kenapa gitu ya? Kenapa harus LPDP banget gitu ya? Di PSP sebenarnya ada beasiswa juga buat S2. Ada namanya sinergi. Itu percepatan ya, akselerasi dari S1 ke S2. Dalam 5 tahun kita bisa S2 nih. Kalau pakai beasiswa sinergi. Namun sayangnya waktu itu saya ada sebuah pertimbangan khusus kenapa belum ngambil sinergi. Dan karena tadi awalnya sih saya nih nggak tahu nih, nggak tahu ternyata ada sinergi nih di PSP. Karena tadi saya udah kepikiran mau ngambil LPDP dari awal, jadi saya tetap harus fokus ngejar LPDP-nya nih. Oke. Nah, teman-teman tadi benar juga menurut Bang Rahul. Karena kadang gini Bang, ada juga case aku pernah punya beberapa teman yang mematokkan aku harus jadi ini nih, aku harus jadi ini nih. Oh iya. Itu tuh terkadang semesta tuh nggak berkehendak sesuai dengan kepengen teman-teman gitu. Jadi apapun yang teman-teman jalani sekarang itu tuh udah jalan terbaik dari Tuhan gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah memaksimalkan semua kesempatan yang teman-teman dapat ya Bang ya. Iya. Dan yang terutama tuh punya target gitu. Jangan sampai karena udah nggak diterima di bidang yang nggak diinginkan, teman-teman datang ke IPB nih, yaudahlah gimana ini aja, ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Nggak boleh teman-teman kayak gitu. Yang penting lulus gitu. Nah, itu juga nggak boleh karena lulus pun nanti pasti ditanyain ya Bang ya. Iya. Pernah jadi apa, soft skillnya apa aja gitu. Itu tuh bisa teman-teman gali di kampus gitu. Makanya kenapa yang ditekanin tadi tuh dari Bang Rahul, target gitu. Teman-teman harus visioner ke depannya tuh teman-teman mau jadi apa gitu. Bukan begitu Bang? Bener banget nih Rena. Oke. Nah, lanjut nih ke prospek kerja juga pengalaman kerja Bang. Sebenarnya pembahasannya juga mungkin buat teman-teman yang semester masih awal-awal kurang relevan, tapi ada bayangan nih buat teman-teman semua gitu. Nanti aku jadi apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya Bang, pengalaman kerja itu akan mempengaruhi kemudahan untuk mendapat kerja yang lain gak sih Bang? Bener banget. Apalagi karir pertama ya. Karir pertama. Ya, itulah langkah awal kita nentuin masa depan kita kayak apa. Oke. Kalau kita udah nentuin karir di awal, pengennya jadi seorang contoh nih seorang dosen ya. Ya, berarti kita harus memaksimalkan. Misal nanti mau lanjut S2, mau lanjut S3 gitu misalnya. Atau mau setelah lulus S1 jadi asisten dosen terlebih dahulu. Baru mau lanjut ke jadi dosennya. Bisa kayak gitu. Saya pun selama kuliah berusaha memaksimalkan lah yang tadi. Pengen jadi asisten mata kuliah, berusaha membiasakan diri dengan mengajar mahasiswa. Ya, membantu orang belajar. Ya walaupun kita bukan tipe kalau orang yang terlalu pinter ya, tapi kita harus pinter-pinter gitu. Pinter-pinter. Iya, kita harus pinter-pinter. Pinter-pinter. Oke. Menarik sih Bang. Karena menurut aku tuh nggak ada batasan untuk setiap orang gitu. Iya. Jadinya memang batasan tuh sebenarnya dari mindset kita sendiri yang membatasi. Aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa nih kayak gini. Sebenarnya kalau teman-teman belajar pun lama-lama bakalan bisa ya Bang. Benar. Dan tadi dilihat nih, kita kan walaupun akademisi, pekerjaan kita ini tuh gak cuma jadi dosen. Nah, itu. Ya balik nih, kita bisa jadi ya enumerator, kerja di instansi pemerintah, PNS-nya, punya usaha tadi, ya karena kita kan kuliah belajar ini namanya analisa usaha perikanan. Nah itu dia. Nah itu bisa diaplikasikan kalau buat teman-teman yang ingin bergerak di usaha perikanan tangkap.
Selain itu betul. ada NGO tuh. NGO Ya, juga. NGO kan proyeknya lumayan nih, banyak Iya, banget iya, yang iya, harus iya. digali. Apalagi Indonesia kan masih banyak hal ya misterius nih yang belum Misterius, benar-benar. terpecahkan. Jadi dan banyak yang harus kita dalami nih. Buat keliling Indonesia aja tuh kayak masih butuh yang waktu banyak gitu. Iya, lama banget ya Bang ya buat Iya. ke Indonesia doang. Apalagi kan kita laut semua ya. Iya, iya, iya. Apalagi kita laut semua. Nah, bayangin karena kita laut semua, potensi kita pasti lebih besar dibandingkan dunia yang ada di darat ini. Tuh jadi teman-teman semua tuh jangan ngebatasin karena aku udah masuk perikanan nih atau aku udah masuk ke jurusan yang gak aku pengen gitu. Teman tuh tetap bisa mengembangkan dirinya sendiri asal teman-teman punya kemauan gitu. Punya kemauan, punya target. Jangan membatasi diri aja. Pokoknya teman-teman harus bisa mengambil apa peluang yang ada di depan mata teman-teman. Terus juga tadi nih sempat dimention sama Bang Rahul di PSP IPB University itu ada sinergi teman-teman. Jadi teman-teman semua yang punya target harus udah double degree nih di umur 23 misalkan, itu tuh bisa didukung teman-teman. Ini juga sebenarnya boleh diceritakan sih Bang, sinergi ini tuh gratis kah atau bayar kah gitu? Boleh ceritakan mungkin Bang? Ya, namanya juga beasiswa ya, ada Betul. benefit yang menggiurkan ya di belakangnya. Kalau kita ikutan sinergi nih, kita tadi udah lulus dalam waktu 5 tahun. Setelah lulus 1 kita cuma nambah kuliah setahun aja. Setahun. Kita lulus S2 gitu kan. Singkat banget. Iya. Biayanya digratiskan. Digratiskan. Baik banget nih IPB ngegratiskan beasiswa buat teman-teman yang pengen percepatan ya. Kuliah dari 1 ke S2. Jadi beasiswa biaya kuliah S2 itu minimalnya itu kalau di IPB nih ya, itu 9 juta per tahun per semesternya. Per semesternya Ya, ini UKT-nya kan, Bang ya? Ya UKT-nya ini kan lumayan ya, lumayan angka yang cukup besar ya. Besar. Nah, kalau kalian tidak ingin pusing terkait biaya, buat teman-teman yang S1, yang PSP terutama ingin lanjut S2, cobalah program sinergi nih. Nah, ini peluang dan potensi banget nih. Saya pun kuliah sama teman-teman yang sinergi nih. Jadi saya pun kuliah bareng teman-teman junior saya nih. Iya. Adik tingkat dulu ya. Dulu saya ngajarin mereka, ternyata kita satu kelas nih. Tapi itu jadi penghalang kah buat Abang atau ya udahlah enjoy aja gitu? Kalau saya sih lebih mikirnya kita harus enjoy ya gitu. Enjoy karena ilmu tuh nggak datang dari orang yang lebih tua gitu. Bener. Ilmu gitu nggak datang dari orang yang lebih tua. Bisa jadi datang dari tadi junior yang telah pernah saya ajar dulu waktu jadi asisten kuliahnya. Ternyata banyak insight baru nih saya terima. Apalagi kan saya vakum nih 1,5 tahun di dunia perikanan ya. Jadi harus banyak belajar nih. Jadi banyak ngobrol nih sama teman-teman junior nih. Sebenarnya kita udah seperti apa sih dunia perikanan sekarang gitu. Iya. Yang terupdate lah ya Bang ya. Ya update-nya gimana gitu. Iya. Terus aku juga pernah dengar nih satu kutipan, jangan dengarkan dari siapa tapi dengarkan isinya. Nah, jadi benar. Tadi juga mungkin buat teman-teman nanti yang pengen ngambil sinergi dan mikirnya aduh nanti sekelas lagi dong sama ada tingkat ya teman-teman. Gak usah gengsi. Teman-teman fokus ke tujuan teman-teman aja kan. Teman-teman tujuannya ada nih, pengen sukses lah, pengen jadi dosen segala macam. Teman-teman fokus ke situ aja gitu. Faktor-faktor yang lain tuh bahkan Abang pun ya enjoy aja ya Bang ya. Enjoy sama adik aja. Tingkat. Malah kadang anak S2 pun banyak yang bapak-bapak yang udah tua, ibu-ibu. Iya juga lagi ya. Iya. Banyak kakek-kakek. Kita benar sedangkan mereka masih muda banget nih bisa dibilangnya ya. Saya pun masih muda sih sebenarnya ya. Jadi cuman ketemu teman kuliah yang umurnya 30-an ke atas. Itu juga bakalan nambah insight lagi gak sih Bang? Nambah banget. Obrolan mereka kan beda ya sama Beda. Abang sama angkatan aku pun nanti beda gitu nanti jadi bercampur gitu. Kalau kata orang-orang kan beda generasi ya. Nah, itu dia beda generasi, beda cerita. Benar. Nah, jadi teman-teman tuh di PSP nih ada program sinergi. Jadi teman-teman semua bisa ngambil double degree dalam waktu 5 tahun dibiayai. Jadi siapkan diri teman-teman semua, mau itu akademiknya diseriusin, mau bikin target nih per semesternya mau apa itu silahkan nanti, karena kalau teman-teman udah masuk PSP nanti dari Komsis pun akan menjelaskan itu teman-teman tuh kalau mau ngambil sinergi kayak gimana gitu. Betul kan Bang ya? Benar. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih Bang, sebelum diakhiri tuh kira-kira ada gak sih Bang
kalimat atau mungkin motivasi gitu buat teman-teman sekarang yang semester 1 sampai 5 atau mungkin sampai 8 yang lagi survive di kampus, entah itu di bidang ekonominya, entah itu yang lagi ada masalah keluarganya mungkin. Terus mereka tuh lebih memilih untuk meninggalkan kampus gitu Bang, karena banyak sekali kasus-kasus yang ditemui seperti itu Bang. Jadinya memang ya udahlah aku cuti dulu, nungguin ini segala macam gitu. Sebenarnya menurut Abang tuh itu gimana sih, dan bisa nggak sih Bang dikasih kata-kata motivasi untuk mereka gitu? Ya buat teman-teman yang punya kendala lah ya untuk kuliah ya, kendala, lebih betul. kurang ya. Kita kan kendalanya mungkin banyak nih. Betul. Mungkin ada finansial atau apa segala macam. Yang paling penting adalah jangan berhenti buat belajarnya. Jangan berhenti. Jangan berhenti buat belajarnya. Jangan terus berjuang buat hal yang ingin kita gapai nih. Karena balik lagi masa depan itu tidak datang sendiri. Bener banget lagi. Masa depan itu bener. tidak datang sendiri. Kita harus ngejar nih, ngejar. Ya nggak harus lari juga. Mungkin kita tipe yang slowly, jadi harus jalan aja, perlahan, santai gitu ya. Atau memang harus yang fast banget, cepet. Jadi harus ngejar cita-cita tersebut gitu. Jadi kalau memang teman-teman terkendala atau kurang motivasi buat lanjut kuliah gitu ya, mungkin harus dilihat lagi ya. Tadi kita sedikit visioner ke depannya seperti apa gitu. Dunia pekerjaan sekarang minimal pendidikan seperti apa gitu. Betul. Ya, jadi pendidikan ini sebenarnya kita nggak cuma ngejar gelar ya. Betul. Banyak hal yang banyak kita dapat selain tadi ilmu ya. Attitude pun kita juga belajar di sini. Etika berkomunikasi kita dapat di sini. Banyak ilmu-ilmu secara tersirat tiba-tiba sebenarnya kita udah bisa gitu. Selama belajar dan kuliah gitu. Jadi bedanya mungkin dari sana ya, teman-teman lulusan yang orang-orang yang sudah lulus kuliah gitu ya, cara berkomunikasinya, menghadapi masalah, problem solving ya. Nah itu lumayan penting nih buat kedepannya. Jadi yang paling penting adalah kalian tahu kewajiban kalian sekarang seperti apa yang harus kalian didahulukan, ya apa yang harus kalian prioritaskan. Nah, yang satu lagi yang paling penting ya kalian tetap harus berjuang nih buat menggapai cita-cita masing-masing. Betul. Keren banget sih Bang, karena memang apa ya, kebanyakan anak muda dan teman-teman saya pun kebanyakan tuh udah kehilangan tujuan gitu Bang. Jadinya kayak ada yang kuliah tuh cuman mengikuti keinginan orang tua, ada juga yang daripada nganggur ya ada kuliah aja gitu. Nah itu teman-teman harus tentukan dulu teman-teman tuh tujuan kuliahnya mau jadi apa. Terus tujuan yang diambil dari kuliah tuh bukan hanya gelar, bener kata abangnya. Karena kebanyakan hal-hal yang akan dipakai di dunia kerja tuh bukan dari gelarnya teman-teman etika kepada orang yang sedang berbicara seperti apa, itu tuh banyak hal-hal yang di luar kampus gitu ya Bang ya. Benar banget. Banyak hal-hal di luar kelas gitu yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman berkuliah seperti itu. Terus juga bener kata abangnya, terus belajar, karena menurut aku sendiri tuh hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Jadinya teman-teman kalau mau jalan ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman nggak berhenti dan nggak putar balik gitu. Benar. Nggak menyerah. Yang penting teman-teman tetap keep moving gitu, karena mungkin teman-teman yang lain ada yang lari, ada yang bahkan naik motor, ada yang naik mobil cepet banget itu nyampe tujuannya. Mungkin karena punya privilege orang tua segala macam. Tapi yang teman-teman sadari dan harus teman-teman taruh gitu di pikiran teman-teman, bahwasanya itu hidup itu perjalanan. Jadi nikmati aja perjalanan teman-teman semua. Mau itu lari teman-teman, mungkin nanti teman-teman juga ada yang masanya lagi lari, lagi cepet ya nggak apa-apa. Lagi lambat banget nih, lagi jalan aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti dan jangan putar balik gitu, karena kan semua teman-teman juga punya tujuan masing-masing ya Bang ya. Benar banget Lena. Ya kayak gitu. Nah itu dia teman-teman semua kisah inspiratif dari Bang Rahul. Nah aku harap sih teman-teman semua bisa memotivasi nih kalian semua untuk melampaui batasnya, untuk mengejar impiannya dan mencapai prestasi yang mungkin teman-teman belum pernah pikirkan. Jadi udahlah, keluar dari zona nyaman teman-teman. Coba kita cari apa hal-hal yang bisa untuk mengembangkan diri teman-teman masing-masing gitu. Jangan lupa untuk terus tonton episode-episode selanjutnya dari Sokap hanya di YouTube Departemen PSP FPIK IPB. Jangan sampai ketinggalan episode menarik lainnya, karena apa Bang?
Cerita tak terungkap kita ungkap di Sokap. Bye bye.